Pendekar Naga Giok. Pertemuan dengan Dewa Iblis kuno. Kabut darah meledak dengan sangat dahsyat, di mana Nincu saat ini berada di dalamnya. Ledakan yang sangat kuat yang mampu membuat erosi dan penguraian di tubuh makhluk hidup, begitu mengguncang tempat itu. Kurasa pemuda itu telah mati oleh ledakan kabut darahmu, ucap Jenderal Iblis Digos. Kurasa juga demikian, jangankan seorang manusia dewa sekalipun akan mati terurai oleh kekuatan ledak kabut darahku, ucap Jenderal Iblis Muras dengan tertawa terbahak-bahak, yang juga diikuti tawa dari Jenderal Iblis Digos yang berada di dekatnya. Tawa kedua Jenderal Iblis itu pun sirna saat melihat seorang pemuda dengan memakai baju zirah perang keluar dari dalam kobaran api. Sambil melayang di udara, pemuda itu mendekat dan berhadapan langsung dengan kedua Jenderal Iblis dari masa lalu itu. Flashback. Nincu yang diserang sedemikian rupa oleh dua kekuatan besar yang dimiliki Jenderal Iblis, dikejutkan dengan hadirnya peri Lilia yang keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Tuan muda. Di dalam cincin ruang peninggalan ayahmu terdapat baju zirah dewa perang yang dahulu digunakan ayahmu, sewaktu dia menjabat sebagai jenderal perang tertinggi langit. Kurasa kau dapat menggunakannya baju zirah itu sekarang, ucap peri Lilia. Terima kasih atas informasi yang kau berikan padaku, jawab Nincu. Peri Lilia menganggukkan kepalanya, kemudian menghilang masuk ke dalam cincin ruang Nincu. Atas petunjuk dari peri Lilia, Nincu kemudian memakai baju zirah perang sang ayah di masa lalu, dan mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa dari dalam baju zirah perang yang dipakainya. Kedua jenderal itu begitu sangat terkejut melihat pemuda yang memakai baju zirah sama persis dengan pemuda yang dahulu pernah membunuh mereka berdua, hingga kedua jenderal itu saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Belum sempat mereka berdua hilang rasa keterkejutannya, Nincu telah menyerang mereka dengan kekuatan semesta yang dimilikinya. Pembukaan gerbang semesta, ucap Nincu. 4 gerbang terbentuk dari 4 sudut mata angin. Tak lama kemudian keempat gerbang itu pun terbuka dan memancarkan cahaya emas dari dalamnya, sehingga kedua jenderal iblis itu sama sekali tak bisa melakukan pergerakan, karena cahaya emas itu begitu mengikat dan menyerap energi tubuh mereka berdua. Keadilan semesta, ucap Nincu kembali. Kali ini tubuh kedua jenderal iblis mulai terkikis dan terurai yang membuat kedua jenderal iblis itu merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba pusaran hitam terbentuk di langit yang mengeluarkan 3 rantai yang menuju ke arah ketiga jenderal iblis yang bertarung. Ketiga rantai itu pun menembus tubuh ketiga jenderal iblis itu dan menariknya ke dalam pusaran. Tiba-tiba suara Dewa Iblis kuno menggema dari dalam pusaran itu. Belum saatnya kita bertempur, kita akan bertemu di kemudian hari dan saat itulah aku akan menguasai seluruh dunia ini, ucap suara Dewa Iblis kuno yang menggema dari dalam pusaran. Nincu yang tak ingin ketiga jenderal iblis itu selamat darinya, kemudian menggabungkan kekuatan semesta dan teratai nirwana menjadi satu, hingga terbentuklah sebuah teratai petir yang sangat kuat. Nincu kemudian menggunakan kekuatan menembus dimensi, dan tiba-tiba sudah berada di dekat ketiga jenderal iblis yang ditarik ke dalam pusaran menggunakan rantai yang sangat kuat. Dengan cepat Nincu mengarahkan teratai petir yang berada di telapak tangannya ke arah ketiga jenderal, namun sayang tiba-tiba saja Dewa Iblis kuno muncul di hadapan Nincu dan menyambut serangan teratai petir milik Nincu. Ledakan keras terjadi saat kedua energi yang sangat kuat saling beradu di udara, yang mampu mengguncangkan langit dan bumi.
Nincu terhempas ke bawah karena adanya daya dorong yang sangat besar kepadanya. Dengan menggunakan hukum angin yang dimilikinya, Nincu dapat menjejakkan kakinya jangan tanpa suara di permukaan tanah. Nincu melihat ke arah pusaran yang mulai memudar, dan mengingat kembali kejadian pertarungan sesaatnya dengan Dewa Iblis kuno. Nincu dapat merasakan kekuatan besar yang ada pada Dewa Iblis kuno, sehingga Nincu menggenggam tinjunya sendiri menahan amarah di dadanya. "Aku akan membiasakanmu sendiri setelah kita bertemu lagi," ucap Nincu. Setelah itu Nincu kemudian melesat naik ke atas batu bara giok yang kini telah terlihat melayang di udara, untuk menemui para pengikutnya yang berada di sana. Sementara itu di singgasananya, Dewa Iblis kuno begitu murka dengan apa yang dilakukan oleh para jenderalnya, yang telah melakukan sebuah pertempuran tanpa seizinnya. Dewa Iblis kuno kemudian menanyakan mengenai kristal iblis hitam kepada mereka bertiga, namun jawaban dari ketiganya membuat sang Dewa Iblis kuno semakin marah. "Bagaimana bisa kalian membiarkan kristal iblis hitam berada di tangan pemuda itu? Kalian harusnya menyadari jika kristal iblis hitam begitu sangat penting bagi pasukan terbang kita. Aku ingin kalian bertiga mendapatkan kristal iblis hitam bagaimanapun caranya. Jika perlu cari seseorang yang begitu sangat dicintai oleh Nincu, gunakan dia sebagai alat barter untuk mendapatkan kristal iblis hitam," ucap Dewa Iblis kuno. "Baik Yang Mulia," ucap ketiga jenderal itu. Tak lama kemudian mereka pun menghilang dari hadapan Dewa Iblis kuno. Dewa Iblis kuno bersandar di kursi singgasananya, dan membayangkan kembali saat pertarungan singkatnya dengan Nincu yang mampu membuat dirinya terluka. "Aku tak menyangka kekuatan Dewa Iblis kuno yang kumiliki tak mampu untuk menghancurkan Nincu. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku lebih kuat lagi sebelum pertempuran ini terjadi," batin Dewa Iblis kuno sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Dengan menggunakan batu bara giok, pada akhirnya Nincu tiba di Istana Awan. Para alkemis istana segera datang dan langsung membawa keempatnya ke balai pengobatan istana. Nincu kemudian menuju ke kamar pengobatan putra mahkota dan putri Yuling, kemudian mengurung mereka berdua di dalam segel yang langsung menyelimuti ruangan kamar itu. "Bersabarlah. Setelah aku menyembuhkan kedua sahabatku, aku pasti akan membantu kedua anakmu untuk lepas dari ikatan dengan para iblis," ucap Nincu sambil memegang pundak Kaisar Yu Hong dengan tangan kirinya. "Terima kasih atas bantuanmu Tuan Muda," jawab Kaisar Yu Hong. Nincu menganggukkan kepalanya dan kemudian melangkah pergi keluar dari dalam ruangan itu. Nincu menuju ke kamar tempat keberadaan kedua sahabatnya berada, dan di sana telah banyak para alkemis yang mencoba memberikan pertolongan bagi kesembuhan keduanya. "Bagaimana keadaannya?" tanya Nincu. "Kami telah berusaha sebaik mungkin, tapi keadaan keduanya sangat sulit untuk disembuhkan. Luka-luka yang ada di tubuhnya telah menghancurkan beberapa bagian vital dari meridian di dalam tubuhnya, sehingga tak ada lagi peluang hidup baginya," ucap salah seorang pimpinan akademis yang memeriksa keadaan Anchen dan Zurui. Sesaat Nincu menarik nafas dalam-dalam kemudian dia pun berkata, "Aku minta kalian semua pergi meninggalkan ruangan kamar ini, biar aku yang akan mencoba untuk memeriksa keadaan kedua sahabatku ini," ucap Nincu. "Baiklah. Kami akan meninggalkan ruangan kamar ini," ucap pemimpin alkemis yang berada di dalam ruangan itu. Semua alkemis pada akhirnya meninggalkan ruangan itu, yang menyisakan Nincu dan kedua sahabatnya yang masih tergeletak tak sadarkan diri.
Bersambung. Episode sebelumnya. 2 Jenderal Iblis di masa lalu. Episode berikutnya. Menyembuhkan. Ninchu menutup pintu kamar itu, kemudian mulai mengobati Aran dan Zurui dengan kekuatan akupuntur jari matahari yang digabungkan dengan kekuatan teratai nirwana yang dimilikinya. Seharian penuh Ninchu melakukan pengobatan kepada kedua sahabatnya, hingga akhirnya seluruh merindian yang ada di tubuh kedua sahabatnya dapat pulih seperti sedia kala. Zurui dan Anchen membuka mata dan mendapati Ninchu di dalam kamar itu, yang tentunya hal itu membuat mereka berdua merasa senang. "Bagaimana keadaan kalian berdua?" tanya Ninchu. "Kami berdua telah pulih seperti sedia kala, maafkan kami berdua karena telah menyusahkanmu," jawab Zurui. "Kalian tak usah sungkan seperti itu padaku, karena kalian berdua merupakan bagian dari kelompok iblis. Aku sebagai ketuanya harus bisa menjaga kalian semua jika berada dalam bahaya," ucap Ninchu. "Terima kasih Ninchu," jawab Anchen. "Keadaan di kekaisaran ini hampir terbebas dari para iblis. Aku akan sedikit melakukan pembicaraan dengan Kaisar Yu Hong mengenai masalah ini." Zurui, Anchen, aku ingin kalian berdua pergi ke Akademi Bulan Suci di Kekaisaran Mutiara Hidup. Aku ingin di sana kalian mencari dan membunuh para iblis karena para iblis hampir menguasai Akademi Bulan Suci. Semua kelompok pembasmi iblis akan kukerahkan untuk menghancurkan para iblis yang berada di sana. Gunakan Gedung Serikat Dagang sebagai markas kelompok pembasmi iblis. Setelah aku menyelesaikan masalah di Kekaisaran Binatang Buas ini, maka aku akan menyusul kalian ke sana, ucap Ninchu. "Kami siap menjalankan perintah," ucap keduanya secara bersamaan. Ninchu kemudian membawa kedua sahabatnya itu menembus dimensi dan akhirnya tiba di hutan Kekaisaran Binatang Buas. Ninchu kemudian memanggil seluruh pengikutnya dari dalam alam batinnya, untuk hadir di hadapannya. Maka tak lama berselang, Virgion, Leon, Zenzo, Enzi, Yongli, Inti Api Surgawi, Inti Api Hidup, Tensi, dan Yei hadir di tempat itu. Ninchu juga memanggil Kurama dari alam reruntuhan untuk datang ke tempatnya berada. Setelah itu Ninchu membuka portal menuju alam surgawi, dan dari dalam portal itu muncul Dewi Giok, An Yue, Putri Anti, Hyunzi, Putri Zhengyi, dan Jenny. Mereka semua sangat heran mengapa Ninchu mengumpulkan mereka semua, dan rasa penasaran itu akhirnya terjawab setelah Ninchu berkata, "Saat ini menara terang para iblis yang berada di Kekaisaran Binatang Buas, telah dipindah ke wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup, dan saat ini Raja Iblis telah menguasai putra mahkota Istana Mutiara Hidup dan tentunya hal itu akan membuat Kekaisaran Mutiara Hidup akan dalam bahaya besar. Aku ingin kalian semua pergi ke sana dan buatlah bangunan besar serikat dagang sebagai pusat kelompok ini. Aran dan Tuli yang telah menunggu kalian semua di sana untuk mempersiapkan segala sesuatunya dan aku akan segera menyusul kalian semua setelah urusanku di Kekaisaran Binatang Buas telah selesai. Selama berada di sana cari informasi sebanyak-banyaknya, sebelum melakukan tindakan. Zurui akan menjadikanmu ketua kelompok pembasmi iblis selama aku tak berada di sana. Dan Inti Api Surgawi akan menjadi ketua dari para sahabatku yang lain. Dua kelompok ini akan bergerak secara bersamaan. Kelompok Inti Api Surgawi akan mencari tahu keberadaan menara terang, dan kelompok Zurui akan melakukan pembersihan kota dari para iblis.
jika ada kesempatan kelompok Zurui harus menculik putra mahkota yang telah menjadi pengikut iblis, ucap Ninchu dengan keseriusan di wajahnya. Melihat keseriusan di wajah Zurui membuat seluruh sahabat Ninchu terdiam mendengarkan perkataannya, dan tak terdengar canda maupun tawa yang biasa mereka semua melakukan. Virgion, Leon, bawa kelompok inti api surgawi menuju ke Istana Mutiara Hidup sekarang juga, ucap Ninchu. Baik Tuan Muda, ucap mereka berdua bersamaan. Virgion segera merubah diri menjadi Grifflin terbang, sementara Leon merubah diri menjadi singa bersayap. Inti api surgawi yang melihat hal itu segera meloncat naik ke atas punggung Virgion, yang diikuti oleh yang lainnya. Tuan Muda, kami berangkat, ucap inti api surgawi. Berhati-hatilah, jawab Ninchu singkat. Tak lama kemudian kedua binatang bersayap itu mengepakkan sayapnya dan mengudara. Tak lama kemudian kedua binatang bersayap melesat pergi meninggalkan tempat itu. Ninchu kemudian mengeluarkan batu bara giok, yang membuat Zurui langsung melesat ke atasnya, yang diikuti seluruh kelompok pembasmi iblis yang ada tempat itu. Jaga diri kalian semua, ucap Ninchu. Ketujuh kelompok pembasmi iblis menganggukkan kepalanya, setelah itu batu bara giok meleset ke atas, dan tak lama kemudian batu bara giok menghilang menuju ke wilayah Kekaisaran Mutia Hidup. Ninchu menarik nafas dalam-dalam, kemudian dia pun menghilang menuju ke Istana Awan. Di Istana Awan, Ninchu menuju ke tempat di mana putra mahkota dan putri Kaisar Yu Hong berada. Apa yang harus kulakukan Tuan Muda? Putra dan putriku telah berubah menjadi iblis, ucap Kaisar Yu Hong dengan kesedihan di wajahnya. Aku akan berusaha semampuku untuk membantu putra dan putrimu, biar bagaimanapun putra mahkota harus terselamatkan, jawab Ninchu. Ninchu kemudian masuk ke dalam segel yang telah dibuat sebelumnya, dan dengan menggunakan kekuatan 6 rasi bintang membuat pangeran dan putri Istana Awan tak mampu mengerakkan tubuhnya. Ninchu kemudian menepuk punggung keduanya hingga keduanya merasakan sakit dan membuka mulutnya. Ninchu segera memasukkan pil teratai nirwana ke dalam mulut keduanya, dan dengan menggunakan pisau belati yang kini berada di genggaman tangannya, Ninchu memutuskan nadi di tangan kanan keduanya. Ninchu kemudian mengeluarkan kekuatan teratai nirwana, sehingga aura cahaya emas seketika itu memenuhi ruangan tempat keberadaan pangeran dan putri Istana Awan berada. Darah hitam yang sangat bau seketika itu keluar dari nadi yang terputus, dan terus-terusan keluar hingga berganti dengan darah merah, yang merupakan darah dari ras manusia. Ninchu kembali menampakkan kedua tangannya masing-masing ke belakang pangeran dan putri Istana Awan, dan tak lama kemudian mereka memuntahkan darah hijau kehitam-hitaman, yang merupakan darah ritual yang sebelumnya mereka minum, untuk menjadi seorang anggota iblis. Pangeran dan putri tergeletak di tanah dengan wajah yang sangat pucat akibat banyaknya darah yang keluar dalam penyembuhan itu. Sementara itu Ninchu segera melakukan kultivasi di dalam ruangan pengobatan, guna memulihkan kembali energi tubuhnya yang banyak keluar akibat menyembuhkan putra dan putri Kaisar Yu Hong. Kaisar dan seluruh alkemis yang berada di balai pengobatan istana, begitu sangat kagum dengan kekuatan penyembuhan yang dimiliki oleh Ninchu, yang tak pernah mereka lihat seumur hidup. Pangeran dan putri Kekaisaran Awan yang menyerap aura kekuatan yang keluar dari tubuh Ninchu, mulai memperlihatkan tanda-tanda membaik dengan muka yang kembali cerah. Ninchu kini telah pulih kembali, dan membuka segel yang menutup ruangan pengobatan,
Dan setelah itu Nincu menyuruh para alkemis wanita untuk membersihkan tubuh sang putri. Begitupun dengan alkemis laki-laki diperintahkan Nincu untuk membersihkan tubuh putra mahkota. Mereka berdua telah sembuh. Aku ingin setelah kalian membersihkan tubuh putra mahkota dan putri, berikan mereka pil penyembuhan ini, ucap Nincu. Baik Tuan Muda, ucap pemimpin alkemis kemudian menerima pil pemberian Nincu. Setelah itu mereka pergi membawa putra mahkota dan putri istana awan pergi dari tempat itu. Tuan Muda, aku sangat berterima kasih karena pertolongan Tuhan Muda kepada anak-anakku, ucap Kaisar Yu Hong. Nincu menepuk bahu kanan Kaisar Yu Hong kemudian berkata, "Kau tak usah memikirkan bantuanku kepada anak-anakmu, sekarang aku ingin kita membersihkan istana ini daripada iblis, agar istana ini kembali tentram tanpa ada gangguan dari antek-antek iblis," jawab Nincu. Baik Tuan Muda, ucap Kaisar Yu Hong kemudian menangkupkan kedua tangannya memberi hormat. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertemuan dengan Dewa Iblis Kuno. Episode berikutnya. Memusnahkan anggota iblis di Kekaisaran Binatang Buas. Anggota iblis di Kekaisaran Binatang Buas. Nincu menyuruh Kaisar Yu Hong membuat sebuah menara yang menjulang tinggi ke langit, yaitu satu di tengah kota dan satu di tengah area Istana Awan. Semua penduduk kota dan semua petinggi istana serta prajurit tak ada yang mengetahui tujuan pendirian menara itu, hanya Kaisar Yu Hong yang mengetahui untuk apa menara tinggi itu dibuat. Setelah beberapa hari menara itu pun jadi, malam hari Kaisar Yu Hong dan Nincu melakukan rencana bagi Istana Awan. Kaisar Yu Hong menggunakan seluruh kekuatannya untuk menutup istananya dari penduduk kota guna mengikuti rencana Nincu. Sementara itu Nincu mengeluarkan kekuatan semesta dan memasukkannya ke dalam kristal iblis hitam, kemudian memasukkan gabungan kekuatan ilahi dan kekuatan teratai nirwana guna membentuk teratai petir, dan ikut dimasukkan ke dalam kristal iblis hitam. Nincu kemudian melesat ke puncak menara dan meletakkan kristal iblis hitam di puncak menara. Setelah itu Nincu memasang segel di tanah sekitar menara. Nincu kemudian menghampiri Kaisar Yu Hong yang telah melakukan tugas yang diberikan olehnya. "Besok pagi aku menginginkan semua orang berkumpul di dekat menara tanpa terkecuali. Dan aku tak menginginkan jika ada dari seluruh prajuritmu dan para petinggi istana yang tak hadir di tempat ini besok pagi," ucap Nincu. "Baik Tuan Muda, aku akan melakukan seperti apa yang kau inginkan," ucap Nincu. "Beristirahatlah, karena besok pagi kita akan menjalankan rencana yang telah kita susun," ucap Nincu. "Baik Tuan Muda," ucap Kaisar Yu Hong. Akhirnya mereka berdua masuk kembali ke dalam istana, untuk beristirahat. Keesokan paginya seluruh penghuni istana baik petinggi istana maupun prajurit istana, telah berkumpul di menara yang telah dibuat sebelumnya. Permaisuri dan putra-putrinya juga ikut berkumpul di dalam menara. "Apakah semua orang yang berada di dalam istana ini telah berkumpul semua di menara?" tanya Nincu. "Sudah Tuan Muda, seluruh penghuni istana telah berkumpul semua di dalam menara tanpa terkecuali," jawab Kaisar Yu Hong. "Jika begitu bersiaplah. Kita akan melenyapkan seluruh iblis yang berada di dalam istana ini," ucap Nincu. Nincu kemudian mengaktifkan kristal iblis hitam yang berada di puncak menara, dan tak berapa lama kemudian petir besar keluar dari dalam kristal iblis hitam, dan menyambar seluruh anggota iblis yang berada di sekitar menara.
Tubuh anggota iblis yang terkena sambaran petir hangus menjadi debu, yang membuat semua orang yang berada di tempat itu terkejut, dan membubarkan diri. Tapi sayang di sekitar menara telah terpasang segel, yang membuat semua orang yang berada di tempat itu tak bisa beranjak dari tempatnya berada. Jerit ketakutan terdengar dari mana-mana, yang membuat keadaan di sekitar menara sangat mencekam. Tak ada yang dapat lari dari sambaran petir, karena kristal iblis hitam tak memberikan kesempatan bagi para anggota iblis selamat daripadanya. Setelah tak ada lagi sambaran petir yang terjadi, maka Ninchu beserta Kaisar Yu Hong melesat menuju ke tengah-tengah menara, yang membuat seluruh penghuni istana terdiam melihat sang kaisar telah berdiri di tengah-tengah mereka. Semua yang telah mati terkena sambaran petir merupakan anggota para iblis yang berada di istana, dan saat ini penghuni istana awan kunyatakan bebas dari para iblis, ucap Kaisar Yu Hong. Setelah berkata seperti itu, seluruh penghuni istana dapat beranjak dari tempatnya kembali, dan Kaisar langsung menyuruh penghuni istana untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Ninchu dan Kaisar Yu Hong kini pergi ke tengah kota awan di mana terdapat menara yang telah dibuat di sana. Kejadian serupa terjadi kembali di tengah kota, banyak para iblis yang mati tersambar petir yang membuat kota awan kini aman dari para iblis. Setelah semua iblis mati, keesokan harinya Ninchu menemui Kaisar Yu Hong untuk berpamitan. Kedua menara yang berdiri itu dapat memberikan perlindungan bagi istana dan kota awan, dan saat ini aku akan pergi meninggalkan istana awan karena masih banyak hal yang harus dikerjakan, ucap Ninchu. Baik Tuan Muda. Dan terima kasih atas bantuanmu dalam menumpas para iblis di wilayah Kekaisaran Binatang Buas ini, jawab Kaisar Yu Hong. Ninchu menganggukkan kepalanya, dan tak lama kemudian dia pun menghilang dari hadapan sang kaisar. Ninchu tiba di istana Phoenix untuk melihat keadaan istana setelah sepeninggalannya. Paman Biao, bagaimana keadaan istana? Tanya Ninchu saat berada di kediaman penasehat Biao. Keadaan istana kurang begitu baik. Putri Violin dan ibunya telah diculik dari istana, dan pelakunya adalah anggota para iblis, jawab penasehat istana. Bagaimana hal itu bisa terjadi Paman? Bukankah di istana penjagaannya begitu sangat ketat? Apalagi di istana terdapat arai pelindung yang sangat kuat, yang tak mungkin bagi para iblis dengan leluasa dapat menembusnya dan mencuri Putri Violin beserta ibunya. Tanya Ninchu. Kau benar Yang Mulia, para iblis menggunakan para praktisi bela diri bayaran yang bukan anggota iblis, untuk melakukan penculikan pada Putri Violin dan ibunya, saat mereka berdua tengah berjalan-jalan di dalam kota Phoenix dengan menggunakan kereta kuda. Semua ini murni kesalahanku yang tak memperkirakan masalah ini akan terjadi, jawab Biao. Sudahlah Paman, semua sudah terjadi dan kau tak harus menyalahkan diri. Aku rasa ada sesuatu yang diinginkan para iblis dalam penculikan ini, dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu semua, jawab Ninchu. Biao kemudian memberikan sebuah gulungan kepada Ninchu. Gulungan itu merupakan pemberian dari seorang penduduk kota yang diutus para iblis untuk memberikan gulungan ini kepada Ninchu. Ninchu menerima gulungan pemberian dari Biao, kemudian membacanya. Aku ingin menukar dua wanita yang berada di tanganku ini dengan krista iblis hitam. Aku akan menunggu penukaran itu di hutan perbatasan antara Kekaisaran Phoenix dan Kekaisaran Mutiara hidup di sisi utara 3 hari dari sekarang, dan jika dalam 3 hari kau tak muncul maka aku akan membinasakan kedua wanita ini.
Tertanda Jenderal Iblis Yixi. Ninchu terdiam dan mencerna kembali apa yang harus dilakukannya. Setelah berpikir sesaat, Ninchu pada akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan kedua wanita yang telah disekap oleh para iblis itu. Kristal iblis hitam ada padaku, kita tak boleh membiarkan Putri Violin dan ibunya dalam bahaya, biar bagaimanapun mereka berdua telah dititipkan oleh Kaisar Phoenix sebelumnya padaku, ucap Ninchu. Penasehat Biao, aku akan pergi sendiri besok ke perbatasan, aku tak ingin ada pasukan dari istana yang mengikutiku, ucap Ninchu kembali. Tapi yang mulia ini sangat berbahaya bagi keselamatan yang mulia, karena aku yakin Jenderal Iblis Yixi tak sendiri, jawab Biao. Kau tak usah khawatir kepadaku, aku tahu langkah apa yang harus kulakukan, ucap Ninchu. Baiklah yang mulia, jika itu memang telah menjadi keputusan yang mulia, jawab Biao. Bersambung. Episode sebelumnya, menyembuhkan. Episode berikutnya, menyelamatkan. Menyelamatkan. Di Kekaisaran Mutiara, hidup tepatnya di Akademi Bulan Suci, para anggota kelompok pembasmi iblis yang berjumlah 10 orang, dengan bantuan Ketua Akademi serta Tetua Taobao dan Tetua Zizi, mereka berhasil membinasakan para iblis dan juga anggota akademi yang telah menjadi anggota iblis. Mereka juga berhasil telah mengamankan para alkemis di Akademi Bulan Suci, agar tak membuatkan pil bagi para iblis, untuk pengobatan saat banyak para iblis yang terluka dalam peperangan yang kelak akan terjadi. Zurui menyimpan semua pil obat yang tersisa, dan menyuruh Ketua Akademi untuk segera menyembunyikan para alkemisnya, agar para iblis tak mengincarnya kembali. Apakah ada tempat bagi mereka semua? Karena para iblis bisa saja datang kembali dan menculik mereka semua, ucap Zurui. Aku tak memiliki tempat itu, tapi kami memiliki tempat larangan di mana tempat itu merupakan kuburan bagi para leluhur Ketua Akademi ini. Tempat itu merupakan tempat sakral Akademi Bulan Suci dan tak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam sana, ucap Ketua Akademi. Ketua. Saat ini para iblis telah merajalela, jika sampai para iblis menemukan semua alkemis ini, maka dalam peperangan yang akan terjadi para iblis akan mendapatkan kekuatan tambahan untuk dapat memulihkan pasukannya yang terluka, dan tentu saja hal itu dapat membuat kekuatan para iblis tak ada habisnya, sehingga ada kemungkinan merekalah yang akan memenangkan peperangan antara ras iblis dan semua ras yang berada di alam dunia. Jika itu sampai terjadi, maka dunia akan dikuasai oleh para iblis dan Ketua pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ucap Zurui. Terlihat Ketua Akademi begitu bimbang dengan apa yang akan diputuskannya, namun tiba-tiba suara Dewi Giok membuat kebimbangan itu pun sirna. Keputusan di tangan Anda, Ketua. Jika sampai para alkemis yang ada di akademi ini diculik dan dijadikan pengikut iblis, maka Anda adalah yang harus disalahkan pada leluhur Ketua Akademi pendahulu, karena Ketua tak bisa memutuskan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Zurui. Lebih baik kita pergi dari akademi ini. Percuma kita berjuang untuk membersihkan akademi dari para iblis yang telah menahan para alkemis untuk membuat pil obat bagi mereka. Karena setelah kita dapat memenangkan pertarungan dan membebaskan para alkemis Akademi Bulan Suci, kita tak memperoleh respon yang baik dari Ketua Akademi, ucap Dewi Giok. Saat ke-10 anggota kelompok pembasmi iblis akan meninggalkan ruangan itu, Ketua Akademi lalu berkata, "Baiklah.
Aku akan menyetujui membawa semua alkemis akademi untuk menuju tempat sakral di Akademi Bulan Suci. Ikut aku, ucap ketua akademi. Ke-10 anggota kelompok pembasmi iblis berubah pikiran untuk meninggalkan akademi. Kini mereka semua menuju ke suatu tempat mengikuti ketua akademi. Para alkemis kuat yang berada di akademi yang jumlahnya ratusan orang itu, tak tinggal diam, mereka pun mengikuti ketua akademi Bulan Suci. Di sebuah dinding di suatu ruangan khusus yang berada di dalam Akademi Bulan Suci, ketua akademi membuka sebuah segel, maka tampaklah sebuah gerbang raksasa yang kini berada di hadapan mereka semua. Ketua akademi kemudian memasukkan kunci ke dalam pintu gerbang raksasa itu, maka pintu gerbang raksasa itu pun terbuka dan di sana terlihat sebuah pemandangan hutan yang asri, dengan pepohonan lebat yang dipenuhi berbagai macam sumber daya alam, berupa batu energi, tumbuhan obat-obatan, binatang langka yang seluruh tubuhnya berguna bagi pembuatan pil obat, dan masih banyak lagi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang sangat takjub melihat apa yang berada di hadapan mereka, dan ketua akademi langsung berucap, "Ini merupakan tempat di mana makam para luhur ketua akademi terdahulu, dan tak akan ada yang bisa masuk ke tempat ini selama kunci gerbang menuju ke sini berada di tanganku," ucap ketua akademi. Setelah berkata seperti itu, ketua akademi menyuruh seluruh alkemis untuk masuk ke dalam gerbang. Setelah seluruh alkemis telah berada di dalam gerbang, maka ketua akademi langsung menutup gerbang itu kembali. Mereka akan tetap hidup di dalam sana, karena banyak bahan makanan yang dapat mereka konsumsi selama berada di sana, ucap ketua akademi. "Jika begitu kami semua bisa bernapas dengan lega, dan sekarang ini kami ingin mengetahui keberadaan putra mahkota kekaisaran, agar kami bisa mengamankannya dari para iblis yang mencoba untuk mencuci otaknya," ucap Zurui. "Saat ini aku tak mengetahui keberadaan putra mahkota kekaisaran, yang jelas putra mahkota saat ini telah bersama Raja Iblis di Menara Terang," jawab ketua akademi. "Dapatkah kau memberitahu kepada kami semua di mana letak Menara Terang itu?" tanya Zurui. "Keberadaan Menara Terang sama sekali tak pernah kudengar keberadaannya. Kami juga tengah mencarinya dengan menyebar para murid untuk mencari informasi tentang keberadaan Menara Terang," jawab ketua akademi. "Jika begitu, kami akan mencari taunya sendiri, dan untuk itu aku bersama kelompok pembasmi iblis mohon pamit," ucap Zurui. Setelah berkata seperti itu, ke-10 anggota kelompok pembasmi iblis segera menuju kota kekaisaran untuk mencari tahu keberadaan putra mahkota. Kelompok ini akan kubagi menjadi 3 bagian dan akan menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Kita akan tetap berhubungan dengan menggunakan simbol dewa di tubuh kita masing-masing. Putri Anti, An Yue, dan Jenny akan menjadi satu kelompok. Dewi Giok, Putri Zheng Yi dan Hyun Zi akan menjadi satu kelompok. Aran, Anchen, Tuli yang akan ikut aku, ucap Zurui. Dengan kesepakatan yang ada, pada akhirnya mereka semua terpisah berpencar menjadi 3 kelompok, untuk mencari informasi keberadaan putra mahkota. Di tempat lain di Kekaisaran Phoenix, Ninchu datang sendiri menuju tempat yang telah disepakati untuk melakukan pertukaran. Tampak Jenderal Iblis Yixi dan pasukan besar yang ada di belakangnya, telah bersama dengan 2 wanita yang merupakan putri Violin dan ibunya. Jenderal Iblis Yixi tak gegabah melihat kedatangan Ninchu seorang diri ke tempat itu, karena dia mengetahui dengan pasti para praktisi kuat yang ada di belakang Ninchu,
yang kapan saja bisa dipanggil untuk membantu Ninchu. Salah satunya adalah wanita muda yang memiliki kekuatan setara dengannya. Leluhur Yi, jika kau akan melakukan pertukaran maka aku telah membawakan kristal yang ada di tanganku ini, dan jika kau ingin melakukan pertempuran maka aku pun tak akan menolaknya, ucap Ninchu. Perwira tinggi iblis yang bersama dengan Jenderal Yixi seketika itu naik pitam, dan meminta izin kepada Jenderal Yixi untuk menyerang Ninchu. Jenderal, izinkan aku untuk membawa pasukan menghabisi pemuda itu, ucap perwira tinggi iblis. Kau jangan gegabah, walaupun pemuda itu seorang diri tapi jika dia memanggil seluruh pengikutnya, belum tentu aku sendiri mampu untuk mengalahkannya, jawab Jenderal Iblis Yixi. Perkataan sang jenderal membuat perwira tinggi iblis sangat terkejut dibuatnya. Dia tak menduga jika pemuda yang terlihat lemah ternyata mempunyai kekuatan tersembunyi di belakangnya. Mendengar jawaban sang jenderal membuat perwira tinggi iblis itu mundur kembali ke barisannya. Aku tak ingin sebuah pertempuran, aku hanya ingin melakukan pertukaran denganmu, ucap Jenderal Iblis Yixi. Jika begitu, aku percaya padamu, suruh kemari kedua wanita itu, maka aku akan melemparkan kristal iblis hitam ini kepadamu, jawab Ninchu. Kedua wanita itu kemudian dilepaskan dan mereka pun berlari ke arah Ninchu. Dengan cepat Ninchu melemparkan mutiara iblis hitam ke arah Jenderal Iblis Yixi, dan dengan menggunakan kekuatan menembus dimensi, Ninchu berhasil membawa kedua wanita itu kembali ke Istana Phoenix. Kristal iblis hitam yang melayang di udara segera ditangkap oleh perwira tinggi iblis, namun apa yang terjadi di luar dugaannya. Kristal iblis hitam tiba-tiba saja meledak di tangan sang perwira tinggi iblis, dengan mengeluarkan kekuatan petir yang maha dahsyat yang mampu memporak-porandakan seluruh pasukan iblis. Dengan kekuatan yang mampu melindungi dirinya dari serangan petir, Jenderal-jenderal iblis Yixi pada akhirnya dapat selamat, namun seluruh pasukan dan perwira tinggi yang iblis yang bersamanya binasa dan hancur menjadi debu. Jenderal Iblis Yixi begitu murka mengetahui jika Ninchu telah membohonginya, dan telah membunuh seluruh pasukan yang dibawanya saat ini. Ninchu, aku berjanji jika aku bertemu denganmu kembali pasti aku akan bertarung habis-habisan dengan, ucap Jenderal Iblis Yixi menahan amarah. Di Istana Phoenix, Ninchu telah membawa kembali kedua wanita yang disekap para iblis. Tampak keduanya masih merasakan trauma akan apa yang telah menimpa kepada diri mereka. Putri Violin langsung memeluk Ninchu, dan Ninchu membiarkan dirinya dipeluk sedemikian rupa di depan para petinggi Istana Phoenix. Semua itu untuk menenangkan hati Putri Violin yang masih merasa ketakutan. Sang ibu yang melihat anaknya memeluk pemuda yang dahulu sangat dibencinya, hanya bisa memejamkan matanya menyesali semua yang telah terjadi. Andai waktu itu aku menyetujui pernikahan putriku dan Ninchu, mungkin saat ini putriku telah berbahagia dengannya. Ternyata pemuda yang sangat ku benci itu memiliki hati seorang kesatria, yang berani datang seorang diri untuk membebaskan aku dan putriku saat disandera oleh para iblis, batinnya. Putri Violin, lebih baik kau membersihkan diri dan beristirahat, biarkan Kaisar juga beristirahat karena telah menempuh perjalanan jauh untuk menyelamatkanmu, ucap penasehat Biao. Putri Violin akhirnya melepaskan pelukannya dari tubuh Ninchu. Kemudian dia pun mengajak sang ibu untuk meninggalkan tempat itu. Paman, aku telah membunuh seluruh pasukan iblis dan berwira tingginya saat aku membebaskan Putri Violin dan ibunya.
Saat ini pasti Jenderal Iblis Yixi akan berusaha untuk menghancurkan kota Phoenix. Untuk itu aku menugaskan Paman, Jenderal Gonglang dan Jatayu, untuk melakukan penjagaan di gerbang kota dan sekitarnya, perintah Ninchu. Baik Tuan Muda, aku akan melaksanakan tugas itu. Aku akan menyuruh Jenderal pasukan terbang untuk melakukan pemeriksaan dari udara di setiap menitnya, di sekitar kota Kekaisaran Phoenix, ucap penasehat Biao. Terima kasih Paman, ucap Ninchu. Setelah itu Ninchu menuju ke kamarnya untuk sekedar beristirahat. Malam hari Ninchu terbangun dari tidurnya, dia merasakan aroma wangi semerbak di dalam kamarnya, dan setelah melihat ke ruangan kamarnya, Ninchu dapat melihat sosok Putri Violin telah berdiri di sana. Putri Violin begitu sangat cantik berada di dalam kamar Ninchu, sepertinya dia telah merias dirinya sebelum datang ke dalam kamar Ninchu seorang diri. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Ninchu. Yang mulia, aku tak mempunyai apapun untuk kuberikan kepadamu, sebagai rasa terima kasihku karena Yang Mulia telah menyelamatkanku. Aku akan menyerahkan tubuhku ini sebagai rasa terima kasihku kepadamu, jawab Putri Violin. Ninchu menelan ludahnya sendiri saat mendengar dan melihat pakaian yang dikenakan Putri Violin, dapat tembus pandang sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh indahnya. Pergilah. Aku melakukan hal itu karena kemauanku sendiri, tanpa ada imbalan yang harus kuperoleh, ucap Ninchu. Putri Violin malah mendekat ke arah Ninchu, kemudian melepaskan pakaian yang dikenakannya sehingga tubuh Putri Violin kini polos tanpa tertutup sehelai benang pun. Yang Mulia, aku minta maaf atas semua yang telah kulakukan kepadamu. Jika diperkenankan izinkanlah aku untuk melayanimu agar aku bisa menebus dosa-dosaku di masa lalu kepadamu. Tapi kumohon kau jangan mencampakkanku karena aku tak punya pelindung lagi di kekaisaran ini, ucap Putri Violin dengan meneteskan air matanya. Ninchu kini merasa iba kepada Putri Violin. Setelah ayahnya tiada, sang putri dan ibu begitu sangat tersisih di kekaisaran yang telah membesarkannya. Semua itu karena sifat buruk sang ibu yang membuat para petinggi istana Phoenix membencinya. Ninchu melihat kesungguhan hati Putri Violin untuk menebus semua kesalahannya, sehingga membuat Ninchu tak tega untuk memanfaatkan keterpurukannya. Ninchu kemudian mengambil pakaian yang tergeletak di lantai, dan memakaikannya kembali ke tubuh Putri Violin sambil berkata, "Jika kau ingin merubah sikapmu, dan meminta maaf kepada semua orang yang telah kau sakiti selama ini, maka aku akan mempertimbangkan kembali untuk menjadikanmu pelayanku," ucap Ninchu. Putri Violin mengusap air mata yang jatuh di pipinya. Kemudian dia pun memberi hormat kepadanya. Ninchu, aku akan berubah semua sikapku, dan juga akan meminta maaf kepada semua orang yang pernah kusakiti sewaktu ayahku masih menjadi Kaisar Phoenix. Terima kasih Yang Mulia, ucap Putri Violin. Putri Violin kemudian pergi meninggalkan Ninchu dengan segala kegetiran hatinya. Setelah Putri Violin pergi meninggalkan ruangan kamarnya, Ninchu berjalan menuju jendela dan menatap ke arah langit di mana banyak bintang bertaburan di sana. Aku akan memenuhi keinginanmu Kaisar Phoenix, untuk menjadikan putrimu sebagai salah satu istriku setelah aku melihat perubahan pada dirinya, batin Ninchu. Keesokan paginya, setelah Ninchu terbangun dari tidurnya, dia melihat Putri Violin kini memakai pakaian seorang pelayan, dan membawakan Ninchu sarapan pagi. Yang Mulia, aku membawakanmu sarapan pagi, ucap Putri Violin dengan keceriaan di wajahnya. Ninchu hanya tersenyum melihat semua itu,
Tak lama Nincu pun berkata, "Terima kasih untuk sarapan pagi yang kau bawakan padaku. Aku menyuruhmu untuk menjadi pelayan hanyalah omong kosong," berkata. "Kau adalah seorang putri di istana ini dan tentunya kau jangan mempermalukan dirimu dengan menjadi seorang pelayan. Setelah ini kau pakailah pakaian seorang putri karena aku menyukainya," ucap Nincu. Putri Violin tersenyum dan menganggukkan kepalanya mendengar perkataan Nincu. Pagi itu Nincu mengajak sang putri untuk makan bersamanya, dan tentunya hal itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi Putri Violin. Nincu kini berada di kediaman penasehat Biao. "Paman, apakah ada pergerakan pada iblis di sekitar pinggiran kota kekaisaran?" tanya Nincu. "Tak ada pergerakan sedikitpun dari para iblis. Kurasa mereka saat ini tak berada lagi di perbatasan," ucap penasehat Biao. "Jika begitu aku akan tenang pergi meninggalkan kekaisaran untuk menuju ke wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup. Saat ini di Kekaisaran Mutiara Hidup telah terjadi masalah yang disebabkan para iblis. Aku telah menyuruh kelompok pembasmi iblis dan seluruh pengikutku untuk membersihkan kota dan mencari tahu keberadaan Raja Iblis ataupun Dewa Iblis kuno yang berada di sana, karena aku ingin segera menghabisi keduanya untuk menghindarkan peperangan besar yang akan mengakibatkan banyak korban jiwa pada ras manusia," jawab Nincu. "Jika Yang Mulia membutuhkan bantuan dari kami yang berada di sini, maka jangan sungkan untuk memanggil kami semua," ucap penasehat Biao. "Baik Paman, sedari itu aku mohon diri," ucap Nincu. Bersambung. Episode sebelumnya. Memusnahkan anggota iblis di Kekaisaran Binatang Buas. Episode berikutnya. Licik. Setelah berpamitan dengan Jenderal Gonglang, Jenderal Jatayu serta Putri Violin, Nincu akhirnya menuju ke wilayah Kekaisaran Mutiara Hidup. Ada keceriaan di wajah Putri Violin setelah kepergian Nincu. Sang putri tak menyangka jika hari ini Nincu berpamitan saat kepergiannya, yang selama ini tak pernah dilakukan padanya saat pergi meninggalkan Kekaisaran Phoenix. "Aku akan menunggumu kembali Yang Mulia, dan aku akan merubah semua perilakuku selama ini sesuai dengan keinginanmu," gumam sang putri dengan senyuman yang mengembang di bibirnya. Nincu kini berada di depan gerbang kota Mutiara Hidup, dan dengan identitas murid inti Akademi Bulan Suci, Nincu dengan mudah dapat masuk ke dalam kota. Nincu memilih berbaur seperti masyarakat biasa untuk mencari tahu keberadaan iblis di dalam kota. Malam hari pun tiba, Nincu tetap berada di tengah kota dengan menyamar sebagai seorang gelandangan, dan setelah malam semakin larut Nincu melihat adanya kelebatan bayangan yang melesat cepat di atas atap bangunan-bangunan kota, yang membuat Nincu langsung menggunakan kekuatan mata langit untuk memperjelas penglihatannya. "Iblis. Ini yang kucari," batin Nincu. Dengan menggunakan kekuatan langkah bayangan, Nincu mengimbangi kecepatan ketiga sosok iblis yang dengan cepat berlompatan dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Ternyata mereka menuju ke Istana Mutiara Hidup. "Ini tak bisa dibiarkan, aku harus mencari tahu apa yang para iblis ingin lakukan di istana," batin Nincu. Nincu sangat takjub melihat cara ketiga iblis melewati gerbang istana, yaitu dengan merubah diri menjadi asap hitam tipis yang membuat para penjaga tak mengetahui keberadaan ketiganya yang telah melewati gerbang istana. Dengan melakukan sedikit gerakan Nincu menciptakan segel di luar gerbang, agar para iblis yang akan masuk dan keluar istana akan terkurung oleh segel kegelapan yang tercipta. Setelah memasang segel,
Ninchu lantas menggunakan kekuatan menembus dimensi, dan kini dia telah berada di dalam istana, dan dengan adanya mata langit, Ninchu dapat melihat jejak ketiga iblis yang berada di tanah. Ninchu kemudian mengendap-endap mengikuti jejak yang ditinggalkan para iblis, dan dia tak menyangka jika ketiga iblis itu menuju ke ruangan utama kediaman sang kaisar. Ninchu tak bisa leluasa terlalu dalam masuk ke kediaman sang kaisar, karena banyak para prajurit penjaga yang berada di jalan masuk menuju ke tempat itu. Ninchu kemudian memilih untuk berada di atas bangunan kediaman sang kaisar. Dengan menggunakan kekuatan dimensi, Ninchu menghilang dari tempat itu dan kini telah berada di atap rumah bangunan sang kaisar. Ninchu kemudian menggunakan kekuatannya untuk menyamarkan dirinya agar prajurit tak mengetahui keberadaannya. Setelah itu Ninchu menggunakan mata langitnya untuk melihat apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam kediaman sang kaisar. Ninchu melihat jika yang berada di hadapan ketiga iblis itu adalah pangeran kedua, dan bukanlah sang kaisar, yang membuat Ninchu semakin penasaran. Ninchu lantas menggunakan kekuatan semesta untuk mendengarkan percakapan di bawah sana. Pangeran, kami telah menyiapkan pasukan khusus untuk menguasai istana. Kaisar dan putra mahkota telah kami amankan di suatu tempat agar dapat mempermudah rencana kita, ucap salah seorang perwira iblis. Ha. Akhirnya rencanaku untuk menjadi kaisar di istana ini sebentar lagi dapat terwujud. Siasat untuk mengadu domba kaisar dan putra mahkota dapat berjalan dengan baik. Saat ini aku akan membuat seakan-akan hilangnya kaisar adalah perbuatan putra mahkota, sehingga seluruh penduduk di kekaisaran akan menganggap putra mahkota merupakan pengkhianat kekaisaran. Dan setelah itu aku akan berpura-pura menangkap putra mahkota untuk kuserahkan kepada penduduk kota, agar para penduduk yang akan menghabisi putra mahkota, dan tentunya aku akan membayar beberapa orang untuk memancing emosi penduduk kota agar mereka tak segan-segan menghabisi putra mahkota. Pangeran, ada baiknya kau menyamar sekali lagi menjadi putra mahkota. Buatlah penduduk kota membencimu sehingga keinginanmu untuk menjadi kaisar di negeri ini dapat berjalan dengan mulus, ucap perwira tinggi iblis. Itu ide yang bagus, aku akan menjalankannya esok hari, jawab pangeran kedua. Ninchu yang berada di atas atap bangunan begitu geram. Dia tak menyangka jika semua permasalahan yang terjadi di Kekaisaran Mutiara Hidup merupakan ulah pangeran kedua. Pangeran kedua sengaja menyamar sebagai putra mahkota, dan melakukan hal-hal buruk-buruk yang tak disukai kaisar hingga mereka berdua berselisih. Sungguh licik. Aku tak akan membiarkan orang-orang seperti pangeran kedua untuk hidup lebih lama di alam dunia, batin Ninchu. Ninchu saat ini berpikir untuk membebaskan putra mahkota dan kaisar istana Mutiara Hidup, dengan mengabaikan sesaat pangeran kedua. Dengan menggunakan kekuatan menembus dimensi, Ninchu menunggu para iblis di depan gerbang istana. Tak berselang lama ketiga iblis yang merupakan perwira tinggi iblis, telah terlihat oleh Ninchu dengan adanya asap hitam tipis yang keluar dari dalam gerbang istana. Pada saat asap tipis itu melewati segel yang diciptakan sebelumnya oleh Ninchu, maka terbentuklah sebuah tabung yang mengurung ketiga perwira iblis. Dengan cepat Ninchu menggunakan kekuatan menembus dimensi untuk membawa ketiga segel tabung itu ke dalam hutan, menjauh dari gerbang istana yang terdapat banyak penjaga di sana. Salah satu perwira tinggi iblis yang sebelumnya pernah bertemu dengan Ninchu saat pertempuran di barak perbatasan,
begitu sangat terkejut saat mengetahui jika Ninchu yang telah mengurung mereka bertiga di dalam segel. Aku hanya ingin meminta pada kalian bertiga tempat keberadaan putra mahkota dan kaisar istana mutiara hidup. Jika tidak maka aku tak sungkan untuk membinasakan kalian bertiga, ucap Ninchu. Kami tak akan pernah mau mengatakan di mana keberadaan mereka berdua. Lebih baik kami mati daripada harus mengatakan hal itu kepadamu, ucap seorang perwira tinggi yang terkurung di dalam segel tabung. Ninchu tersenyum sesaat dan tak lama kemudian dia pun mengibaskan tangannya maka api berwarna putih langsung membakar tubuh pada iblis yang berada di dalamnya, sehingga jerit kematian pun terdengar di dalam hutan hingga jeritan itu menghilang setelah perwira iblis yang berada di dalam tabung segel menjadi debu. Kedua perwira tinggi yang masih berada dalam tabung menjadi gelisah, dengan langkah yang akan dia lakukan. Sekarang aku tanyakan lagi kepadamu di mana keberadaan putra mahkota dan kaisar negeri ini. Tanya Ninchu. Perwira iblis hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa, dan hal itu langsung membuat Ninchu kembali mengibaskan tangannya, hingga perwira iblis yang berada dalam segel tabung mati dengan tubuh terbakar menjadi debu. Sekarang hanya tinggal kau. Aku tak akan menunggu lama untuk mendengar jawaban dari inimu. Sekarang di mana mereka berdua? Tanya Ninchu sambil menatap tajam ke arah perwira tinggi iblis yang berada di dalam tabung segel. Dia disekap sisi utara hutan ini, ucap perwira tinggi dengan rasa ketakutan di wajahnya. Mendengar jawaban dari perwira tinggi iblis, maka dengan cepat Ninchu menghancurkan segel dan melesatkan 12 jeruk emas hingga masuk ke dalam tubuh perwira tinggi iblis. Di tubuhmu telah kutanam jarum emas, jika kau berani berkata bohong maka jarum itu tak akan membiarkanmu untuk hidup, ucap Ninchu. Perwira tinggi itu kemudian menganggukkan kepalanya, dan berjalan membawa Ninchu ke tempat keberadaan kaisar dan putra mahkota. Ninchu merasakan jika dirinya akan dibawa ke suatu tempat tapi bukan tempat keberadaan sang kaisar, membuat Ninchu langsung memasang kewaspadaannya. Walaupun demikian Ninchu berharap jika perwira tinggi itu akan membawanya menuju ke markas para iblis. Hingga pada akhirnya Ninchu sampai pada di sebuah menara yang jauh dari pusat kota kekaisaran. Di menara itu kaisar dan putranya berada, kau bisa masuk untuk memeriksanya sendiri, ucap perwira tinggi iblis. Ninchu segera mengaktifkan mata langit yang dimilikinya, dan memang di dalam sana terdapat kaisar dan putra mahkota berada. Tiba-tiba Ninchu segera melakukan pergerakan untuk menghindari sebuah serangan jarak jauh yang menuju ke arahnya. Kini di hadapan Ninchu telah berdiri seorang jenderal iblis dengan memakai pakaian perang lengkap. Dia adalah Jenderal Iblis Yixi. Aku sangat berharap kita dapat bertemu kembali. Kecuranganmu waktu itu telah membuat seluruh pasukanku mati. Dan hari ini kita dipertemukan kembali untuk melakukan pertarungan hidup dan mati, ucap Jenderal Iblis Yixi. Jika begitu aku tak akan sungkan lagi. Ninchu pada akhirnya menyerang Jenderal Iblis Yixi dengan pedang penguasa malam yang ada di genggaman tangannya. Begitupun juga dengan Jenderal Iblis Yixi yang langsung bergerak cepat menyambut serangan Ninchu. Pedang merah di tangannya berkelebat cepat menangkis dan menyerang ke arah Ninchu, sehingga tercipta jual beli serangan yang sangat sengit. Setiap kedua senjata saling berbenturan, maka gelombang kejut pun tercipta yang menimbulkan percikan bunga api di tempat itu. Jenderal Iblis Yixi mampu mengimbangi kecepatan langkah bayangan milik Ninchu,
sehingga pertarungan sampai saat ini masih belum memperlihatkan siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua. Ninchu yang ingin segera menyudahi pertarungan itu, langsung menggunakan teknik 6 rasi bintang yang memilikinya. 6 bayangan Ninchu langsung mengurung Jenderal Iblis Yixi yang telah terjebak di dalam segel 6 rasi bintang, yang membuatnya tak mampu bergerak hingga Ninchu melakukan pembantaian di sana. Tubuh Jenderal Iblis Yixi terpotong-potong menjadi beberapa bagian di tanah, darahnya pun telah membanjiri area tempat itu. Tapi keanehan terjadi, tiba-tiba saja potongan-potongan tubuh Jenderal Iblis Yixi kembali menyatu, yang membuat Ninchu begitu sangat heran melihatnya. Kau memang tangguh Ninchu. Tapi kau tak akan mampu untuk membunuhku jika kau hanya mengandalkan kekuatan yang ada padamu sekarang, ucap Jenderal Iblis Yixi dengan tatapan meremehkan terhadap Ninchu. Bersambung. Episode sebelumnya, menyelamatkan. Episode berikutnya, kematian Jenderal Iblis Yixi.